Pak, selanjutnya itu kan dari tadi kita ngomongin tentang hulu, sekarang kita pindah ke hilir, Pak, gitu ya. Nah, mungkin terkait dengan inovasi ataupun terobosan dari kelapa sawit sendiri ini yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah dari kelapa sawit itu sendiri bagaimana, Pak? Ya, kalau kita bicara produksi sawit yang 53 juta ton ya, ribu ton ya, juta ton ya, 53 itu kan sebenarnya yang mengarah ke hilir itu sudah banyak gitu. Raw material yang kita ekspor hanya 10% aja dari total komponen ekspor kita. Jadi sebenarnya kita sudah bergerak ke sana. Kita sudah bergerak ke biodiesel, sangat agresif, ya kan? US paling hanya B5, B10. Ya, saya cek kemarin di Amerika Selatan. Di beberapa negara mereka hanya B3. Kita udah B35 naik ke B40 ya. Dan sedang kaji greenfield bila perlu ke B100 gitu. Jadi kita luar biasa nih. Dan alokasi dananya juga luar biasa untuk aspek ini. Jadi hilirisasi untuk hal yang menjadi priority Indonesia berjalan ke arah agro yang chemical ya, yang ke arah pharmaceutical juga bergerak ke sana. Masalahnya adalah kalau kita refer ke Kementerian Perindustrian kan ada hampir 200 produk hilir tuh. Penentuannya adalah mana nih yang mau dipilih. Bingung ya. Karena semakin ke hilir, ya seberapa dalam sih kita hilir, semakin ke hilir itu kan opportunity-nya juga nggak gampang untuk mendapat market yang bagus. Nah, dalam konteks ini sebenarnya para inovator harus membantu berpikir. Tidak mungkin kita masuk ke semua yang 200 pilihan tadi. Ya. Oke, lalu bagaimana nih mengenai dukungan dari pemerintah begitu ya dalam riset dan juga inovasi di industri hilir sawit, Pak? Ya tadi kan risetnya yang menyangkut biodiesel, oke. Private masuk ke misalnya bioaftur, ya. Kerjasama BUMN juga kan. Beberapa tahun yang lalu kan Garuda pernah tes bioaftur terbang dari Indonesia ke Solo misalnya gitu ya. Sudah dilakukan ke sana. Jadi saya pikir dukungan itu perlu hanya yang mungkin harus saya stressing begini. Tidak mungkin hilirnya kuat kalau hulunya lemah. Ya kan? Misalnya kita mau naikkan nih Mbak Sarah dari B35 ke B40. Pak Presiden minta naik ke B50. Even ke B100. Itu artinya harus ada resource yang tersedia baik. Jadi hulunya harus kuat untuk memastikan hilirnya tercapai. Ya kan? Kalau enggak, ya nggak akan tercapai gitu. Jadi dukungan. Dan gap di hulu itu signifikan. Saya stressing ini karena GAPKI kan lebih bicara tentang plantation ya, bukan di hilirnya ya. Dan gapnya itu signifikan karena kalau kita bicara rata-rata nasional sekarang karena leveling off nggak sampai 4 ton per hektar per tahun produktivitas ya. Padahal kalau di mata breeder nih, saya basisnya breeder ya, kita akan mengatakan sawit itu sebenarnya size spesifik bisa 8-9 ton. Secara saintifik basis per individual tanaman itu bisa 18 ton per hektar. Bayangkan, artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk intensifikasi untuk mendukung hilir. Gitu. Jadi kalau hilirnya mau masuk ke lebih dari 200 pilihan industri tapi hulunya tidak kuat. Iya sih, kan? Jadi memang harus dari hulunya dulu diperkuat begitu ya Pak ya. Nah selain itu Pak, terkait dengan riset itu kan, sejauh mana sih sebenarnya riset ini juga diarahkan gitu ya, untuk meminimalkan limbah dari sawit sendiri gitu, dan juga mungkin bisa mendorong circular ekonomi gitu ya. Banyak effort kita, karena sebenarnya hampir semua bagian sawit itu bisa dimanfaatkan, ya kan. Jadi misalnya dari limbah padat, kita bisa mengarah ke biochar. Sekarang kan lagi banyak, lagi rame ya teknologi yang basisnya itu, ya kan. Kemudian limbah cair, ya bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, termasuk pupuk, termasuk di aspek lain ke arah biogas yang nanti dikonversi ke energi. Dan ini di industri sudah dilakukan. Ya. Tinggal kembali lagi soal
kalau ini dilakukan secara segmental, parsial, tentu tidak akan impact-nya nggak akan besar. Ya, Oke, gitu. Ya. Pak Dwi, mungkin ini pertanyaan terakhir saya gitu ya untuk Pak Dwi di hari ini gitu. Kan memang saat ini pembukaan lahan sawit itu kan masih moratorium gitu ya Pak. Tapi di tengah stagnansi mungkin produktivitas dan juga naiknya permintaan global, ini apakah Gapki itu melihat perlu ada relaksasi regulasi atau cukup dengan optimalisasi lahan yang udah ada nih Pak? Regulasi untuk membebaskan. Gimana nih Pak? Ya, prinsipnya kan Gapki akan mengikuti aturan yang ya. disampaikan oleh government. Ya. Tapi ini sebagai quote unquote panglima yang berhubungan dengan inovasi ya. Ya. Silakan, Pak. Saya akan bicara dari konteks dukungan regulasi yang justru membackup inovasi. Gitu. Sebagai contoh begini, kita bicara tentang pupuk, petani. Ya, ini research yang dilakukan oleh timnya Patricio Grassini yang dulu dilakukan di Perkebunan Rakyat gitu ya. Itu clear bahwa 40% petani di Indonesia dari yang tadi 40% dari total perkebunan sawit di Indonesia yang 16,4 juta hektar itu petani dan tipologi petaninya macam-macam. Oke. Ya, dan problem yang dihadapi petani itu tidak single. Pupuk nomor 1, panen nomor 2. Ya. Losses dari aspek itu gede banget gitu. Dukungannya di mana? Ya saya akan bilang harusnya dukungan ke petani itu mempertimbangkan aspek itu, tipologi petani, gitu ya. Jadi artinya riset secara yield gap yang nanti mengarah ke critical point ini, di inputtingnya disampaikan ke kementerian terkait, Direktorat Jenderal Perkebunan, ya, sehingga nanti kalau misalnya Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan dukungan, basis saintifiknya kuat, gitu. Ya, jadi saya lebih karena ruang untuk melakukan intensifikasi itu masih sangat terbuka. Rata-rata nasional 4 ton, set yield potensial 8 ton, separuhnya loh Mbak. Ya, riset mengatakan gap di petani 47%, gap di perkebunan besar 37%. Ini scientific research yang dilakukan di. Jadi kalau saya dari aspek inovasi saya akan mengatakan itu.